Nah, fungsi VLOOKUP di sini digunakan yaitu untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format kolom atau secara vertikal dan seperti ini. Nah, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara horizontal atau berdasarkan baris. Nah, syarat penyusunan tabel data pada kolom pertama harus berdasarkan urutan dari kecil ke besar atau menaik. Misalkan di sini ada abjad A, B, C, D, dan selanjutnya. Nah, oke, cara penulisan fungsi dari fungsi VLOOKUP, nah, yaitu seperti ini. VLOOKUP, lookup value, titik koma, tabel array, titik koma, kolom index number, titik koma, rank lookup. Terus tabel array adalah tabel yang menjadi referensi lookup. Nah, value serta data yang dilihat. Kolom pertama yang akan menjadi sel referensi atau pencocokan di sini. Ya, dapat diisi dengan nama rank atau referensi langsung. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan menggunakan fungsi VLOOKUP dengan referensi langsung, bukan dengan penamaan nama rank. Nah, selanjutnya di sini ada kolom index number. Nah, kolom index number itu adalah urutan kolom yang akan dilihat atau ditampilkan. Nah, contohnya misalkan di sini untuk mengisi pangkat. Nah, jadi di kolom index numbernya itu nanti di tabel array-nya ada di kolom keberapa. Nah, selanjutnya untuk rank lookup adalah argumen opsional, boleh diisi atau tidak. Oke, kita langsung saja sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk penulisan fungsinya boleh huruf kecil atau huruf besar ya, tidak pengaruh. VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini lookup value. Lookup value itu artinya sel yang akan dicocokkan dengan tabel array di sini. Nah, kita pilih saja ini golongan atau ruang. Nah, jadi si tabel ini atau pangkat di sini akan diisikan berdasarkan golongan atau ruang. Titik koma. Nah, lalu ada tabel array. Nah, tabel array-nya kita blok. Nah, jadi membloknya ini yang berisi data saja dari golongan 3A. Nah, terus untuk fungsi VLOOKUP supaya nanti hasil pengkopian ke bawahnya tidak berubah, maka di sini harus menggunakan absolute rank. Artinya dikunci dengan cara menekan tombol F4. Kita tekan saja tombol F4-nya, maka dia akan ditandai dengan tanda dolar. Lalu titik koma lagi. Nah, terus kolom index number. Nah, tadi untuk tabel array-nya kita sudah memblok dari golongan 3A nyampe ke akhir kolom di sini. Nah, di sini ada kolom index number. Nah, kita lihat di sini kita akan mengisi pangkat. Nah, pangkat ini di tabel array ini ada di kolom keberapa. Nah, misalkan ini untuk referensinya itu ada di kolom pertama, ini kolom kedua yang berwarna merah dan kolom ketiga yang berwarna biru. Nah, pangkat di sini di tabel array-nya ada di kolom kedua. Kan ini kolom ke-1, pangkat kolom kedua. Jadi kita isikan 2. Nah, untuk rank lookup-nya boleh diisi, boleh tidak. Karena ini sudah diurutkan secara menaik. Nah, jadi kita langsung saja ditutup. Lalu di enter. Nah, maka si pangkat ini akan menyesuaikan dengan tabel array yang ada. Oke, kita kopikan saja ke bawahnya. Nah, seperti itu. 3C ini penata. Contoh ini 3D penata tingkat 1. Oke, kita contohkan satu lagi supaya lebih paham untuk besar gaji. Oke, sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, lookup value-nya tetap berdasarkan golongan. Nah, tabel array-nya kita blok lagi yang ini. Lalu kunci dengan menekan tombol F4 di keyboard. Lalu titik koma lagi. Nah, sekarang besar gaji di tabel array-nya ada di kolom keberapa.
Nah, berarti yang kuning ini kan yang berwarna kuning ini kolom ke-1, yang merah kolom kedua, berarti besar gaji berada di kolom ketiga. Nah, kita tuliskan 3 lalu ditutup. Lalu kita enter. Nah, maka dia akan langsung mengisi 3 juta. Nah, contoh 3B di sini besar gajinya 3.200.000. Nah, terus untuk pengisian pajak itu 10% dari gaji pokok, berarti 10% saja, tinggal dikali gaji pokok. Nah, ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk kolom diterima pastinya itu besar gaji dikurangi pajak. Okay. Nah, itu adalah cara penggunaan dari fungsi VLOOKUP dalam aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita langsung lanjut ke fungsi HLOOKUP. Nah, oke, untuk penulisan fungsi HLOOKUP ini sama dengan penulisan fungsi VLOOKUP, cuma bedanya pembacaan tabelnya di sini. Kalau HLOOKUP itu tabelnya dibuat berdasarkan kolom. Nah, jadi kayak ini golongan ruang itu arahnya ke bawah, kan ini ada di kolom C. Nah, ini kolom D, kolom E. Nah, kalau HLOOKUP ini si tabelnya dibuat berdasarkan baris. Nah, contohnya golongan ada di baris ke-1, terus pangkat ada di baris kedua, besar gaji ada di baris ketiga. Oke, kita langsung saja praktekkan untuk pengisian pangkat dengan fungsi HLOOKUP. Oke, HLOOKUP. Kurung buka. Nah, lookup value-nya sama golongan ruang. Nah, tabel array-nya kita blok. Terus kunci pakai tombol F4, titik koma. Nah, kalau tadi kolom indeks, kalau di HLOOKUP di sini adalah row index. Nah, row index di sini, pangkat di sini adanya di baris keberapa. Nah, untuk golongan di sini ada di baris pertama untuk lookup referensinya. Terus pangkat itu adanya di baris kedua. Nah, maka kita isikan 2. Nah, lalu ditutup. Oke, kita enter. Nah, seperti itu. Nah, contoh ini 3B penata muda tingkat 1. Oke, kita langsung isi yang besar gaji pakai rumus HLOOKUP. Kurung buka, lalu lookup value-nya, titik koma, tabel array. Nah, kunci pakai tombol F4, titik koma. Besar gaji ini ada di baris ketiga. Lalu ditutup. Enter. Nah, seperti itu. Nah, pajak. Boleh ini dulu dikali 10%. Nah, diterimanya gaji dikurangi pajak. Kita kopikan saja.